Kami berjanji bahwa tidak ada satupun dari kami yang mencuri kemuliaan daripada Engkau. Kami berjanji untuk mengembalikan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Engkau yang layak untuk disembah. Engkau yang layak untuk diagungkan. Engkau yang layak untuk dipuji. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih buat semua kasih sayang dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Engkaulah yang layak, benar Engkau yang layak. Terima kasih, kami naikkan pujian kami yang terbaik. Kami sediakan setiap korban persembahan pujian penyembahan kami di pagi hari. Hanya bagi Engkau, hanya untuk Engkau. Biarlah hati yang menyembah kami, hati yang mencintai Engkau, itu benar-benar menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Biarlah menyenangkan hati-Mu. Biarlah menyenangkan hati-Mu sebagai korban persembahan kami bagi-Mu. Terimalah ya Tuhan, bukan seperti persembahan Kain, tetapi seperti persembahan Habel. Biarlah menyenangkan Tuhan, menyenangkan Tuhan, menyenangkan Engkau. Biarlah Engkau disukakan, Engkau disenangkan. Kami mungkin tidak punya suara yang terbaik, kami mungkin tidak punya fasilitas yang terbaik, kami bukan menjadi yang terkaya, kami mungkin bukan yang terhebat, kami mungkin bukan yang terluar biasa, tetapi hati kami mau beri yang terbaik bagi Engkau. Hanya Engkau dan hanya Engkau dan hanya Engkau dan hanya Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bawa kami ke dalam hadirat-Mu sekali lagi. Bawa kami masuk dalam ruang maha kudus-Mu sekali lagi. Biarlah kami menemukan firman dalam hadirat-Mu. Biarlah kami menemukan firman dalam persekutuan dengan Engkau. Ubah kami, bentuk kami, tegur kami, nasihati kami, hiburkan kami, kuatkan kami, mampukan kami, dan ubahkan kami semakin serupa dengan Tuhan yang kami sembah. Ubah kami semakin serupa dengan Yesus. Roh Kudus, beri kami telinga seorang murid, hati seorang hamba, hati seorang penyembah di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih, terima kasih. Tuhanlah kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi benar-benar kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, dan setiap kita yang menyenangkan Tuhan, mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Shalom, selamat pagi. Satu sukacita untuk berjumpa dengan Anda sekali lagi. Ya, saya tiba-tiba ingat bahwa saya masih hutang kesaksian dengan Anda. Terima kasih buat semua doa-doa dari teman-teman. Selama saya ada dalam mission trip bersama dengan salah satu teman kita Tika dan beberapa teman-teman yang lain. Nah, kesaksian saya sudah bagi di sel, tapi saya belum bagi di morning worship. Nah, di hari terakhir, hari Sabtu kami melayani. Entah kenapa hari Jumat malam itu perut saya, asam lambung saya mulai naik. Jangan khawatir, sudah sembuh gitu ya. Ada orang yang masih kirim obat kepada saya, terima kasih banyak untuk semua perhatian. Dan hari Jumat malam saya merasa kurang enak. Hari Sabtu pagi benar saya mulai minum obat asam lambung yang saya pernah dapat dari dokter, saya minum. Tetapi pagi saya minum, hari Sabtu pagi itu belum ada perbaikan, sehingga selesai makan Sabtu siang saya minum sekali lagi obat asam lambung saya, dan minum, jadi pagi sudah minum, siang sudah minum. Nah, sampai sore jam 3, jam 4 saya melihat belum ada perbaikan, saya minum untuk kali ketiga, jadi sudah sampai kali ketiga saya minum. Dan sampai malam jam 7 malam juga belum ada perbaikan sama sekali. Saya masih merasa ada cekit sakit di persis di daerah tengah dada sebelah kanan, dan saya pegang memang keras, dan saya merasa sangat sakit, sakit pergi, sakit pergi. Sampai jam 7 malam, jadi jam 7 malam mulai ibadah, saya masih merasakan sakit yang sama. Dan saya mulai berpikir bagaimana kalau saya harus khotbah, sebab pengalaman bulan Januari ketika saya mengalami sakit lambung yang sama, asam lambung yang sama, setiap kali saya khotbah dengan suara keras, rasa sakit itu muncul selalu dan dalam keadaan yang sangat parah waktu itu. Dan saya harus punya obat penahan sakit, dan saya tidak punya obat penahan sakit hari itu.
Nah, singkat cerita, tapi hari itu saya belajar berserah pada Tuhan di nyanyian terakhir dalam penyembahan. Saya benar-benar larut dalam penyembahan. Saya serahkan sepenuhnya pada Tuhan dan saya merasa ada hadirat Tuhan dan saya percaya bahwa ada sesuatu yang terjadi dalam hidup saya. Nah, Sabtu siang itu saya baru dapat satu main Instagram, saya lihat ada Reels dan kebetulan ada kesaksian 13 tahun yang lalu sebenarnya. Peristiwa yang sudah terjadi 13 tahun yang lalu. Sabtu siang itu saya temukan ada seorang pendeta, mantan seorang worship leader yang mengalami kehancuran pita suara. Sehingga suaranya itu serak. Sehingga dia berhenti dan tidak bisa lagi jadi worship leader. Suaranya serak, sangat serak dan tipis, pelan. Jadi dia bicara tidak bisa dengan suara keras. Jadi seperti orang grumble gitu ya, orang saudara, saya percaya, dan begitulah suaranya dia. Nah, waktu satu kali dia sementara khotbah di, kalau saya tidak salah, Focus in the Family, dia sementara khotbah di pelayanan itu, dia sementara khotbah tentang healing, kesembuhan, dan di tengah-tengah dia khotbah, tiba-tiba suaranya yang serak, pelan itu tiba-tiba menjadi jernih dan keras. Dan Tuhan menyembuhkan dalam waktu sekejap. Nah, saya karena Sabtu siang itu lagi merasa sakit lambung, asam lambung saya kumat, saya kemudian berdoa bahwa Tuhan buat mujizat yang sama. Tetapi saya selama berdoa dari Anda tahu Sabtu siang saya minum obat, Sabtu sore jam 3 jam 4 saya minum obat dan tidak ada perbaikan. Di Sabtu malam itu di penyembahan terakhir saya merasa hadirat Tuhan menjamah saya. Dan entah kenapa saya tahu Tika belum panggil saya, waktu itu Tika WL, dia belum panggil saya tapi saya langsung berinisiatif maju. Saya tahu itu lagu terakhir sebab sudah ada rundownnya. Saya maju dan kemudian saya ambil mic. Mungkin Tika kaget juga sebab mungkin saya tidak tahu. Tapi dia belum panggil saya sudah naik ke atas. Saya ambil mic dan saya mulai ajak menyembah. Selesai menyembah saya mulai khotbah. Dan setelah 10 menit, 15 menit saya khotbah, saya menemukan satu hal. Saya sadar satu hal, tidak ada rasa sakit sama sekali dalam asam lambung saya. Padahal saya sudah teriak waktu penyembahan, saya angkat, saya nyanyi lagu keras. Saya sudah teriak dan sama sekali tidak ada sakit. Saya tunggu selama 15 menit, saya khotbah, tidak ada sakit sama sekali. Hari itu saya berhenti khotbah dan saya berkata, saya harus bersaksi di hadapan Anda. Dan saya bersaksi kepada jemaat hari itu bahwa saya hari Sabtu pagi asam lambung saya kumat, saya sudah minum obat 3 kali, Sabtu pagi, Sabtu siang, Sabtu sore, belum ada perbaikan sampai malam itu. Tapi waktu saya naik berdiri khotbah, tidak ada rasa sakit sama sekali. Saya percaya Tuhan menyembuhkan sampai hari ini. Sabtu malam selesai khotbah diajak makan, sempat makan, mulai rasanya nggak enak, dilawan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Minggu pagi kami harus kembali, saya selama 2-3 hari itu menolak breakfast selama di sana sebab makan terus. Hasil lautnya banyak, jadi yang mahal-mahal di Surabaya jadi murah di sana. Hasil laut, percayalah Tika lebih banyak dari saya makannya. Tapi saya menolak untuk breakfast. Mungkin itu penyebabnya, saya tidak tahu. Tapi hari Minggu pagi saya harus breakfast sebab Minggu jam 10 kita harus mengadakan perjalanan. Dari jam 10 baru tiba di Surabaya sekitar jam 3, jam 4 sore. Jadi perjalanan cukup panjang, jam 10 di sana, jam 8 di sini. Jam 8 sampai jam 4 lumayan, 8 jam non-stop. Jadi harus 8 jam saya harus makan pagi itu, makannya lontong sayur, ada santan di situ. Tapi apa boleh buat sebab harus perjalanan, makan. Puji Tuhan, dalam nama Yesus saya makan, tidak ada kumatnya sama sekali. Berhenti di Ambon, dikasih makan cakalang rica-rica, ada rica di situ. Mau tidak mau harus makan. Saya makan juga dalam nama Yesus. Saya makan, tidak ada kumatnya dan sampai hari ini tidak kumat. Saya percaya Tuhan menyembuhkan dan Tuhan menyembuhkan kita. Mujizat masih terjadi. Tuhan menyembuhkan Anda. Nah, karena semua sudah bilang amin, khotbah saya selesai.
Tugas pendeta hanya buat jemaat bilang amin. Ya, kalau Anda sudah percaya Yesus, tugas saya sebagai pendeta selesai. Tapi karena kebutuhan 15 menit saya harus khotbah. Oke, itu kesaksian saya. Ya, Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-22. Amsal pasal 10 ayat yang ke-22. Amsal pasal 10 ayat 22. Firman Tuhan berkata begini kepada kita. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Ada hal yang seringkali kita salah mengerti. Ketika Amsal 10:22 berkata berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Berarti berkat Tuhan tidak sama dengan kekayaan. Berkat Tuhan tidak sama dengan kekayaan. Karena makan banyak saya jadi gemuk. Berarti makan tidak sama dengan gemuk. Setuju? Ketika dia berkata berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, berarti berkat tidak sama dengan kekayaan. Kalau orang Kristen berkata berkat Tuhan sama dengan menjadi kaya, sukses, berhasil, memang mereka salah. Memang salah. Sebab berkat tidak pernah sama dengan kekayaan. Berkat Tuhan menjadikan orang kaya, tetapi berkat Tuhan tidak sama dengan kekayaan. Anda lihat kenapa saya harus mengatakan demikian, sebab kalau kita berkata berkat Tuhan sama dengan kekayaan, berarti Tuhan yang bertanggung jawab untuk membuat seseorang menjadi kaya. Konsekuensi dari Tuhan bertanggung jawab penuh membuat seseorang menjadi kaya adalah berarti Tuhan juga bertanggung jawab penuh untuk membuat seseorang menjadi miskin. Setuju? Kalau Tuhanlah penyebab orang jadi kaya, Tuhanlah penyebab satu-satunya orang menjadi kaya, berarti Tuhanlah juga penyebab satu-satunya untuk membuat orang jadi miskin. Ketika Tuhan memilih, Lukas kamu jadi kaya, dalam nama Yesus, amin. Amin. Dan berarti sementara Tuhan tidak berkata apapun kepada Agni, berarti Agni akan jadi miskin. Jangan bilang amin, Agni. Jangan bilang amin. Dalam nama Yesus jangan bilang amin. Anda lihat, sebab kalau dia bilang satu orang kaya dan dia tidak bilang apapun pada orang lain, maka kalau sana jadi kaya, maka situ akan jadi miskin. Kalau Tuhan penyebab satu-satunya menjadi sumber kenapa seseorang menjadi kaya, berarti Tuhan juga penyebab utama kenapa seseorang menjadi miskin. Kalau Tuhan yang memilih seseorang untuk menjadi kaya dengan cara memberi berkatnya, berarti Tuhan juga menjadi penyebab utama kenapa seseorang menjadi miskin. Tapi dia berkata tidak, Tuhan memberkati. Dan berkat itulah yang akan membuat orang menjadi kaya. Mari lihat maksud saya. Ulangan 8 ayat 18. Saya bawa Anda pelan-pelan. Ulangan 8 ayat 18. Ulangan 8 ayat 18. Ulangan 8 ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu apa? Kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Apa yang Tuhan beri? Kekayaan atau kekuatan? Dia tidak memberi kekayaan, yang dia beri apa? Kekuatan. Yang disebut berkat Tuhan bukan kekayaannya, yang disebut berkat Tuhan adalah kekuatannya. Kekuatan yang dia beri itulah yang ketika kita pakai akan membuat kita bisa memperoleh kekayaan. Anda lihat, berarti dia tidak bertanggung jawab penuh terhadap kekayaan. Oh iya, ketika dia memberkati seseorang, dia bermaksud untuk membuat orang itu berhasil. Tetapi dia tidak bertanggung jawab secara langsung terhadap kaya atau miskin seseorang. Dia hanya memberi berkat, dia hanya memberi kekuatan. If you can use the blessing, kalau kamu bisa mempergunakan berkat yang dia berikan, kalau kamu bisa memakai dan memanage dengan baik semua kekuatan yang dia percayakan, maka berkat dan kekuatan yang dia berikan akan membuat engkau memperoleh kekayaan. Orang kaya dan miskin tidak secara langsung oleh Tuhan. Tetapi seseorang menjadi kaya dan miskin karena sistem. Jadi Tuhan membuat seseorang kaya dan miskin berdasarkan prinsip dan sistem yang dia taruh dalam hidup seseorang. Prinsip dan sistem. Kalau Anda bisa menggunakan prinsip dan sistem yang sudah dia tetapkan di seluruh muka bumi ini, maka Anda akan bisa mendapatkan hasil dari prinsip yang Anda pakai.
Saya tunjukkan, ada beberapa prinsip. Misalnya Kejadian 8 ayat 22. Kejadian 8 ayat 22. Kita ada dalam alam semesta prinsip dan hukum. Dalam dunia ini ada yang namanya hukum gravitasi. Hukum gravitasi semua berkata apapun yang Anda lempar ke atas pasti akan jatuh ke bawah. Setuju? Berarti kalau Anda lompat dari lantai 13 dan berteriak Superman, percayalah maka Anda akan jatuh ke bawah. Sebab itu melawan hukum gravitasi. Tapi kalau Anda bisa menggunakan hukum gravitasi dengan baik, maka Anda bisa berhasil dalam banyak pekerjaan-pekerjaan yang ada. Tuhan tidak membuat manusia punya sayap untuk terbang, tetapi Tuhan memberi manusia hikmat untuk mengerti hukum aerodinamika. Dan ketika Anda mengerti hukum aerodinamika, maka Anda bisa buat pesawat untuk terbang. Setuju? Anda lihat, kita seakan-akan dibatasi dalam keadaan kita. Tetapi Tuhan menciptakan hukum di dunia ini yang apabila Anda pergunakan dengan baik, maka hukum itu bisa membuat Anda mencapai sesuatu yang tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Itulah berkat Tuhan. Wisdom adalah berkat Tuhan. Kenapa wisdom berkat Tuhan? Sebab kalau Anda bisa dapat wisdom, maka Anda bisa mengerti hukum dan prinsip di dalam dunia ini. Dan kalau Anda pakai hukum dan prinsip dalam dunia ini, maka Anda akan bisa berhasil dalam kehidupan Anda. Mari sebelum Kejadian 8:22, karena saya bicara soal wisdom. Coba Anda lihat Pengkhotbah 10 ayat 10. Pengkhotbah 10 ayat 10. Pengkhotbah 10 ayat 10. Ini luar biasa. Pengkhotbah 10 ayat 10 berkata begini. Jika besi menjadi tumpul dan tidak bisa diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Kalau Anda punya kapak yang tumpul, yang tidak diasah, maka untuk memotong sebuah pohon, maka Anda harus memperbesar kekuatan. Anda harus memperbesar tenaga. Anda harus bekerja lebih panjang. Anda harus bekerja lebih lama. Sebab kapak yang Anda punya adalah kapak yang tumpul. Tetapi kemudian Pengkhotbah 10 ayat 10 berkata, hey, tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah, tunggu, dia bilang begini. Yang terpenting untuk berhasil adalah, dengar, kita orang Kristen semua, orang Kristen. Kalau ditanya pendeta, Pak Pendeta, apa yang paling penting untuk berhasil? Doa. Tapi pengkhotbah tidak berkata yang terpenting untuk berhasil adalah doa. Kalau ditanya sama pendeta, Pak Pendeta, apa yang paling penting untuk berhasil? Maka Pak Pendeta akan berkata, yang paling penting untuk berhasil adalah saat teduh, baca firman Tuhan, puasa yang banyak. Tapi hari itu pengkhotbah tidak berkata yang paling penting untuk berhasil adalah puasa, saat teduh, doa puasa. Bukan berarti itu tidak penting. Tunggu dulu. Tetapi pengkhotbah berkata di dalam hidup ini untuk menjadi berhasil yang terpenting adalah hikmat. Kalau kapakmu tumpul, tolong diasah. Maka engkau tidak perlu mengeluarkan tenaga yang banyak. Kenapa? Sebab ada banyak, saya bilang gini, ada banyak orang menjadi rohani tetapi menjadi bodoh. Maafkan saya. Seringkali ketika kita mencoba menjadi rohani, kita menjadi orang yang bodoh. Bekerja, tidak bekerja, berdoa. Tapi saya kan berdoa, Pak. Oh iya, Anda berdoa, Anda dekat dengan Tuhan. Tetapi berdoa tidak membuat Anda berhasil. Sebab Pengkhotbah 10 berkata yang terpenting untuk berhasil bukan doa. Sekalipun rohani, tetapi dia tidak berkata doa, dia berkata hikmat. Kenapa Alkitab berkata orang yang tidak bekerja jangan makan? Kenapa dia berkata demikian? Oh, kalau saya doa sama Tuhan, bukankah Tuhan akan menyediakan makan bagi saya? Sama seperti dia memberi mana bagi orang Israel 40 tahun selama di padang gurun, berarti Tuhan juga bisa kirim mana tiap hari dalam hidup saya. Anda lihat? Tapi dia tetap berkata kalau kamu tidak bekerja jangan makan. Kenapa? Sebab kalau kamu makan prinsipnya adalah kamu harus bekerja.
Bukan berarti menjadi rohani kemudian Anda menjadi bodoh. Bukan berarti menjadi rohani kemudian Anda melanggar semua hukum natural yang ada. Kalau Anda mau berhasil, berkata hikmat, mengerti the principle, mengerti prinsipnya, mengerti hukumnya. Kalau kamu bisa mengerti prinsip-prinsip dalam Alkitab, kamu mengerti hukum-hukum dalam Alkitab, maka kamu akan berhasil dengan hukum yang dia beri. Makanya tadi saya berkata, lihat kembali lagi ke Kejadian 8 ayat 22. One of the principles in the Bible, salah satu hukum prinsip dalam Alkitab, Kejadian 8:22 berkata, selama bumi masih ada, takkan berhenti musim untuk apa? Menabur dan menuai. Berarti dalam hidup ini kalau Anda mau lihat sesuatu dalam hidup ini Anda tabur. Dan kalau apa yang Anda tabur satu kali Anda akan menuai. Anda harus mengerti hukum tabur tuai. Galatia 6 ayat 7 hukum tabur tuai sama. Jangan sesat. Kenapa dia berkata jangan sesat? Sebab ada banyak orang Kristen hari itu sesat. Kenapa sesat? Dia berpikir dia akan menuai apa yang dia tidak tabur. Jangan sesat sebab Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituai. Salah satu hukum prinsip Anda harus menabur. Sebab kalau Anda menabur Anda akan menuai. Dan jangan pikir bahwa kalau kamu tabur kamu tidak akan tuai. Kalau kamu tabur satu kali Anda tuai. Apakah itu baik maupun jahat. Anda tabur baik satu kali Anda akan tuai baik. Anda tabur jahat satu kali Anda akan tuai jahat. Hal yang sama Yosua 5 ayat 12. Yosua pasal 5 ayat 12. Yosua pasal 5 ayat 12. Yosua pasal 5 ayat 12. Tadi ingat mana 40 tahun siang dan malam tuh setiap pagi turun bagi orang Israel selama 40 tahun. Lihat Yosua 5 ayat 12. Lalu berhentilah mana itu. Kapan dia berhenti? Pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu juga mereka makan yang dihasilkan oleh tanah Kanaan. Jadi 40 tahun mereka berjalan di padang gurun, Tuhan terus memberi mana. Sampai mereka sampai di bentangan Yeriko. Jadi bentangan Yeriko, Yeriko adalah daerah pertama orang Israel dari selatan. Ingat mereka dari Mesir, dari sebelah selatan. Nanti ikutlah tur Israel. Mau promosi C-Angel dapat berapa ini ya? Kalau Anda ikut dari selatan Mesir, daerah pertama yang Anda temukan adalah Laut Mati dan Yeriko. Dan daerah subur pertama adalah Yeriko, bentangan Yeriko. Walaupun Yeriko kalau Anda masuk ada bukit-bukit batu yang sangat kering. Tetapi kalau Anda temukan daerah pertama, di sana ada namanya bentangan daerah Yeriko. Disitulah tempat subur pertama Israel. Dan mereka mulai menabur. Selama mereka belum menuai, Tuhan terus beri mana. Tetapi di hari mereka menuai, tiba-tiba mana itu berhenti. Kenapa? Sebab mereka bekerja sekarang dengan tangannya sendiri. Kalau Anda ada dalam padang gurun, saya percaya ada mujizat Tuhan. Mana? Tetapi ketika engkau sudah sampai di tanah perjanjian, maka mujizat mana harus berhenti. Sebab engkau akan bekerja dan diberkati, Tuhan memberkati pekerjaanmu. Supaya apa yang kita hasilkan, apa bedanya bekerja orang benar dan orang yang tidak benar? Tuhan memberkati pekerjaan orang benar, supaya pekerjaan orang benar menghasilkan lebih baik daripada orang yang tidak benar. Berkat Tuhan ada di situ. Kenapa tanah perjanjian disebut tanah perjanjian? Mereka masih mengalami peperangan di sana,
Apa bedanya dengan waktu mereka berjalan di padang gurun? Mereka juga mengalami peperangan. Mereka ada di tanah perjanjian, dan tanah perjanjian disebut tanah perjanjian sebab di tanah perjanjian apa yang dikerjakan manusia, apa yang dikerjakan orang Israel diberkati oleh Tuhan. Yang dia berkati pekerjaan mereka. Yang dia berkati apa yang mereka lakukan. Jadi kalau Anda tidak pernah melakukan apa-apa, apa yang harus Tuhan berkati? Makanya saya selalu mengajarkan pekerjaan kita adalah saluran utama Tuhan untuk memberkati Anda dan saya. Artinya Tuhan bisa memberkati kita lewat pemberian orang lain. Amin. Tuhan bisa memberkati kita lewat keberuntungan-keberuntungan dalam hidup kita. Amin. Tetapi umumnya kalau Tuhan mau memberkati kita, dia berkati lewat pekerjaan kita. Ketika Anda tidak bekerja, berarti Anda tidak menyediakan saluran bagi Tuhan untuk memberkati Anda. Anda hidup dari belas kasihan orang lain. Anda hidup dari pemberian orang lain. Anda hidup mengharapkan keberuntungan dalam hidup Anda. Kapan papa mati ya, papa mama mati ya, supaya warisan turun ya, warisan turun. Kan kurang ajar namanya. Kapan ya orang itu berbelas kasihan ya, dan kita mulai menjadi orang yang mempromosikan penderitaan kita. Ci, kasihan saya belum makan, Ci, sudah 1 hari. Akhirnya Anda hidup berharap bukan pada Tuhan, Anda hidup berharap pada manusia. Anda hidup berharap bukan pada Tuhan, Anda hidup berharap pada keberuntungan, keadaan di sekitar Anda. Hidup kita ditentukan oleh keadaan. Bukan kita menjadi orang yang menentukan keadaan, tapi justru kita ditentukan oleh keadaan. Tuhan tidak mau itu. Sediakan saluran untuk Tuhan bisa memberkati Anda. Lewat apa? Pekerjaan kita. Dan kalau Tuhan punya saluran untuk memberkati kita, dia berkati Anda dan saya lewat pekerjaan. Makanya taruh tangan di dada sampai bilang jangan malas. Bilang kerja. Sebab pekerjaan kita, saluran Tuhan untuk memberkati kita. Bukankah Tuhan kasih mana? Ya, waktu Anda di padang gurun. Tapi kalau Anda sudah di tanah perjanjian, mana harus berhenti. Kalau begitu mana berkat Tuhan? Lewat pekerjaan Anda. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Dia beri Anda pekerjaan, dia beri Anda kesehatan, dia beri Anda hikmat, dia beri Anda kekuatan. Itu yang kita pakai. Supaya lewat itu kita pakai, Tuhan memberi kekuatan supaya Anda memperoleh kekayaan. Hari ini nikmati berkat Tuhan. Nikmati, sediakan saluran bagi Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita. Sediakan, dan kalau Tuhan punya saluran itu, maka Anda akan lihat dia bekerja dalam hidup kita. Mari siapkan roti perjamuan, anggur perjamuan kita. Sediakan hati kita sebaik-baiknya. Mari kita periksa kembali lagi hati kita. Mungkin kemarin sepanjang hari Anda marah, Anda lakukan hal yang salah. Datang pada Dia, datang bereskan hidup hati Anda pada Tuhan. Dan biarlah kita bersekutu dengan hati yang semakin serupa dengan Yesus. Hati yang sungguh-sungguh melayani Dia, hati yang tulus mengasihi Dia. Bapa, ampuni apabila ada hati yang arogan, hati yang sombong, hati yang marah, hati yang benci, hati yang sakit, hati yang terluka, hati yang penuh dengan keserakahan. Ampuni kami lepaskan hati yang penuh dengan kelicikan, hati yang penuh dengan niat-niat jahat. Ampuni kami, lepaskan itu semua. Kami menggantikan pikiran kami, hati kami dengan apa yang benar, apa yang suci, apa yang sedap didengar, apa yang disebut kebajikan. Kami memikirkan semua itu dan kami percaya Tuhan memberkati pekerjaan kami, memberkati pikiran kami, memberkati hati kami, memberkati rumah tangga kami. Layakan kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.